Assalamualaikum, kaifa ha'alukum bihair? Alhamdulillah, menjadi pendamping hidup Rasulullah merupakan sebuah anugerah yang besar bagi umat. Seperti salah seorang sahabiah yang kali ini akan kita kisahkan. Siapakah beliau? Bagaimana kisahnya? Yuk, kita simak bersama. Bismillah. Wafatnya Khadijah radhiyallahu anha menyisakan kesedihan yang mendalam di rumah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Terlebih, wafatnya Khadijah hampir bersamaan dengan wafatnya sang paman, Abu Thalib. Para sahabat ikut merasakan kesedihan atas apa yang menimpa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat peduli dengan keadaan Nabi. Mereka kemudian meminta Khawlah bin Hakim As-Salimah radhiyallahu anha, istri dari Utsman bin Mas'ud, untuk menemui Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk menghapus kesedihan Nabi dengan menyarankan beliau untuk menikah lagi. Khawlah datang dan berkata kepada Nabi, "Tidakkah Anda ingin menikah?" Balas Rasulullah, "Kalau Anda mau, dengan seorang gadis atau bisa juga dengan seorang janda." Jawab Khawlah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Kalau dengan gadis, siapa? Dan kalau janda, siapa?" Khawlah menjawab, "Kalau gadis, dia adalah putri dari makhluk Allah yang paling Anda cintai, yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Kalau janda, Saudah telah beriman pada Anda dan mengikuti Anda." Rasulullah bersabda, "Sampaikanlah padanya dariku." Khawlah kemudian menemui Saudah dan ayahnya. Sama seperti Khawlah, menyampaikan lamaran dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepadanya. Saudah sangat bahagia. Dia menerimanya dengan sukacita sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Kemudian, jamaah menikahkan Rasulullah dengan anaknya, Saudah. Ummul Mukminin Saudah dilahirkan di Mekah. Namanya adalah Saudah binti Zamah bin Qais bin Abdus Syams al-Quraisyah al-Amiriyah. Ibunya adalah Aisyah binti Amir. Beliau adalah istri kedua Nabi Muhammad dan termasuk orang yang pertama-tama menyambut dakwah Islam yang dibawa Nabi. Keutamaan yang sangat besar. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Saudah sudah pernah menikah. Suami pertamanya itu masih kerabat Rasulullah, namanya Syukron bin Amr bin Abdul Syamsi radhiyallahu anhu. Dari pernikahan pertamanya, Saudah memiliki seorang anak laki-laki. Dari pernikahannya ini, namanya Abdullah. Ia bersama suaminya dan saudaranya turut hijrah ke Habasyah pada hijrah yang kedua, Habasyah ke Mekah. Syukron wafat. Saudah adalah seorang janda yang syoleh. Begitu juga almarhum suaminya juga seorang yang syoleh. Ummul Mukminin Saudah menjadi istri pertama Nabi setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Ketika menikah dengan Nabi, usianya sudah menginjak 55 tahun. Sementara Rasulullah sendiri baru berusia 50 tahun. Saat orang-orang Mekah mendengar kabar pernikahan ini, mereka keheranan karena Saudah bukanlah perempuan yang cantik dan berkedudukan, dan bukanlah wanita yang dapat diajak bersenang-senang karena usianya sudah lanjut. Mereka yakin hal itu dilakukan Muhammad bin Abdullah untuk menyantuninya, membantunya, dan menjaga keislamannya, terutama setelah suaminya wafat sepulangnya dari Habasyah. Mereka yakin pernikahan ini adalah bertujuan sosial. Dengan sendirinya, pernikahan Rasulullah dengan Saudah adalah sanggahan kepada mereka yang menuduh Rasulullah dengan tuduhan kecil. Seandainya benar apa yang mereka tuduhkan, tentunya Rasulullah akan memilih untuk menikahi gadis muda setelah ditinggal istrinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengetahui kecantikan hati Saudah. Dia wanita yang berhijrah. Dia meninggalkan kekayaannya, melewati penderitaan dan kesulitan demi iman. Saudah adalah wanita yang tepat menjadi ibu dan istri yang baik. Beliau merawat Ummi Kulsum, dan beliau juga menjadi pendamping dan penghibur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Suatu saat, Saudah melihat wajah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang pucat dan sedih. Dia lalu berusaha membuatnya tertawa. "Ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, aku salat di belakangmu kemarin, dan engkau memanjangkan ruku demikian panjang hingga aku merasa mimisan." Dengan gayanya yang lucu, Saudah berhasil membuat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tertawa. Beliau tertawa terbahak-bahak,
hingga kesedihan di wajahnya hilang. Saudah memiliki karakter mulia yang merupakan seorang wanita yang mudah memberi dan bersedekah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memberinya sebuah wadah yang dipenuhi dirham. Saudah berkata, "Apa ini?" "Ini sejumlah dirham," jawab orang-orang. "Di sebuah wadah kurma," komentarnya. Kemudian, ia bagi-bagikan uang itu kepada orang-orang miskin. Beberapa tahun kemudian, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikah dengan beberapa wanita, Saudah berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tak ada keinginan untuk bersaing, namun aku ingin dibangkitkan sebagai salah satu istrimu di hari pembalasan. Aku juga tak ingin berpisah darimu. Bagaimana jika aku menyerahkan hak-hak sebagai istri dan memberi giliranku kepada Aisyah?" Saudah sangat menyukai Aisyah. Mereka dilamar secara bersamaan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Saudah, tulus bersih dari rasa cemburu ataupun iri dengki. "Aku tidak pernah berharap bisa menjadi wanita lain selain Saudah. Aku ingin sekali memiliki cara hidupnya yang sederhana dan apa adanya, dan berharap aku bisa seperti dia, bisa memiliki hati semurni, dan juga cara-caranya yang sederhana." Saudah mendampingi Rasulullah selama 13 tahun hingga Rasulullah wafat. Keikhlasan Saudah tampaknya mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar gembira kepada mereka, "Cara istri-istriku yang mulia, istri pertama yang akan menemuiku di sana adalah yang tangannya paling panjang," sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri-istri Rasulullah pun mengukur tangan mereka. Tentu saja, pemilik tangan terpanjang itu adalah Saudah. Dia wanita yang tinggi dan besar, tentu saja tangannya paling panjang. Saudah tampak sangat bahagia. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau tetap hidup sederhana dan terus beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahinya umur panjang. Ummul Mukminin Saudah binti Zamah radhiyallahu anha wafat di akhir pemerintahan Umar bin Khattab. Demikianlah kisah kita kali ini. Semoga banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil manfaatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan dan meridhoi kita tetap berada dalam barisan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga Amin.